Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 Agribisnis Universitas Muhammadiyah Jember akan menyampaikan hasil tugas kelompok mengenai sejarah lahirnya koperasi di beberapa negara, yaitu Jerman, Denmark, dan Amerika. Saya akan menjelaskan tentang koperasi di Amerika Serikat. Amerika Serikat dipandang sini sebagai ibu kota kapitalisme dunia, ternyata adalah rumah bagi koperasi-koperasi terbesar dan tersukses di dunia. Perkembangan koperasi di Amerika Serikat. Keadaan sosial ekonomi Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 hampir sama dengan Inggris. Menurut catatan, jumlah koperasi yang tumbuh antara tahun 1863 sampai 1939 berjumlah 2.600 buah. Sekitar 57% dari koperasi-koperasi ini mengalami kegagalan. Menurut catatan, dalam periode 1909 sampai 1921, sekitar 52% dari seluruh perkumpulan koperasi pertanian yang ada dan telah bergerak secara efektif. Dalam perkembangannya, ada banyak jenis koperasi yang berkembang di Amerika Serikat. Di daerah pedesaan antara lain dikenal adanya koperasi asuransi bersama, koperasi listrik dan telepon, koperasi pengawetan makanan, koperasi simpan pinjam, dan koperasi penyediaan benih. Sedangkan koperasi-koperasi di perkotaan sering kali menyelenggarakan toko-toko secara koperasi kredit, dan koperasi perumahan juga banyak ditemukan di kota-kota. Di Amerika Serikat juga berkembang koperasi rumah sakit dan koperasi kesehatan. Prinsip koperasi Rohdel. 1. Barang-barang yang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar. 2. Penjualan barang dengan tunai. 3. Harga penjualan menurut harga pasar. 4. Sisa hasil usaha atau keuntungan dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi. 5. Masing-masing anggota mempunyai satu suara. Dan 6. Netral dalam politik keagamaan. Perkembangan koperasi di Jerman dimulai dari 2 tokoh besar, yaitu yang pertama Raiffeisen. Dilatar belakangi oleh ayahnya yang merupakan seorang petani. Pada saat itu para petani sangat sulit mendapatkan pinjaman perbankan dan mendapat tekanan oleh pemilik lahan, sehingga pada tahun 1848 Raiffeisen menjadi wali kota di Flammersel dan mendorong lahirnya koperasi yang disebut dengan koperasi kredit model Raiffeisen. Pelopor koperasi yang kedua yaitu Hermann Schultz. Pada tahun 1849, Hermann Schultz, seorang hakim di Delitzsch, Jerman, menyaksikan pengusaha kecil dan pengrajin kecil terdesak dengan kehadiran para industrial besar yang semakin berkembang dan maju. Maka, ia pun memberi dorongan kepada para pengusaha, pengrajin, serta pedagang kecil di kota untuk mendirikan koperasi kredit. Koperasi kredit ini dikenal dengan sebutan koperasi kredit model Schuldelis. Selanjutnya adalah alasan dan tujuan didirikannya koperasi di Jerman. Alasannya adalah karena adanya rasa kemanusiaan. Kemudian tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memberikan bantuan kepada petani miskin dan lemah hutang yang mungkin diperbuat oleh perkumpulan mereka sendiri. Kekurangan dari koperasi di Jerman adalah 1. Banyak petani yang menyalahgunakan kredit yang dimintanya untuk kegiatan yang kurang penting. Hal ini antara lain disebabkan bank tidak melakukan pengawasan atas penggunaan dananya oleh petani. Yang kedua, adanya kecenderungan keuntungan yang didapat dari pembayaran bunga jatuh ke tangan pemilik modal. Yang ketiga, ada kecenderungan di kalangan petani untuk gemar berhutang karena persyaratannya yang relatif mudah, tanpa melihat kemampuan dan kebutuhannya. Yang keempat, dengan modal perkumpulan simpan pinjam ini, ternyata para petani masih belum bisa terbebas dari permasalahan hutang. Dari kekurangan tersebut, timbullah prinsip yang dibuat oleh Raiffeisen dan Scholl. Yang pertama oleh Raiffeisen. Anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang. Yang kedua, uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga. Yang ketiga, usaha koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat.
Yang keempat, kepengurusan koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Kemudian oleh Shaw, yang pertama, uang disimpan sebagai modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. Yang kedua, wilayah kerjanya di daerah perkotaan. Ketiga, pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. Keempat, pinjaman bersifat jangka pendek. Kelima, keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota. Profil koperasi di negara Denmark. Perkembangan koperasi di negara Denmark diawali dengan kebangkitan para petani untuk membentuk kelompok tani atau perkumpulan tani. Pada tahun 1769, beberapa orang yang berpandangan luas mendirikan perkumpulan kerajaan Denmark. Meskipun perkumpulan ini kurang berkembang dan baru pada tahun 1850 perkumpulan ini dapat berkembang pesat. Pada waktu yang bersamaan, berkembang pula perkumpulan petani kecil yang wilayahnya disesuaikan dengan wilayah daerah pemerintahan, yaitu Parishes dan Counties. Bagi para petani kecil tentang cara budidaya tanaman dan ternak. Pada awal abad ke-19 didirikan Sparekasse, semacam bank tabungan untuk pertanian. Pada tanggal 1 Juli 1866, Pastor Hans Christian Sone dengan bantuan BRFF Ulrich berhasil mendirikan koperasi konsumsi di kalangan kaum buruh tani di kota Paris-Step, Jutland. Meskipun pada awalnya banyak mendapatkan tantangan. Pada tahun 1882 terbentuk koperasi atau perusahaan susu yang pertama atas anjuran Perkumpulan Pertanian Kerajaan Denmark. Gerakan koperasi di negara Denmark memiliki sarana pendidikan sekolah tinggi rakyat, yakni Folkehøjskole, yang terus-menerus dapat membina dan memelihara semangat dan kesadaran berkoperasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.